Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Untuk soal yang pertama, mendeskripsikan ukuran, bentuk, dan gerak bumi. Nah, teori bumi bulat ini dibuktikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Eratosthenes. Nah, dia merupakan seorang matematikawan, ahli geografi, dan astronom zaman Helenistik. Nah, ia tercatat sebagai orang yang pertama kali memikirkan sistem koordinat geografi dan yang pertama kali diketahui menghitung keliling bumi. Nah, Eratosthenes ini menghitung bahwa keliling bumi sekitar 250.000 stadia atau sama dengan 29.000 mil. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya, Eratosthenes meyakini bahwa bumi itu berbentuk bulat yang menyerupai bola. Kemudian, sebagaimana yang dijelaskan bahwa bentuk bumi yang sebenarnya itu bulat, papat, atau dengkrak, sehingga jari-jari polar atau jari-jari dari pusat bumi ke kutub itu lebih pendek daripada jari-jari ekuator. Nah, rujukan internasional tentang dimensi bumi yang diadopsi oleh The International Union of Geodesy and Geophysics mempunyai pendekatan sebagai berikut, di mana di sini ada beberapa jari-jari misalnya jari-jari dari bumi. Yang pertama ada jari-jari polar. Jari-jari polar itu sebesar 6.357 km atau sama dengan 3.951 mil. Selanjutnya ada jari-jari ekuator, yaitu sama dengan 6.378 km atau setara dengan 3.964 mil. Dan jari-jari rata-rata yaitu sebesar 6.371 km atau setara dengan 3.960 mil. Kemudian luas permukaan bumi ini dapat dihitung dari radiusnya, di mana V sama dengan 4/3 sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 6.371 km pangkat 3 sama dengan 1,08 dikali 10⁻12 km kubik. Nah, selanjutnya ada gerak bumi. Gerak bumi ini dibedakan menjadi yang pertama, ada rotasi bumi. Rotasi bumi ini merupakan perputaran bumi pada porosnya, di mana dalam proses rotasi bumi ini dibutuhkan durasi yang konstan. Satu kali rotasi itu bumi menghabiskan waktu sampai 23 jam 56 menit 48 detik, dan biasanya satu kali periode bumi itu selama 1 hari, yaitu 24 jam. Kemudian yang kedua ada revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini merupakan peredaran bumi yang mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, peredaran bumi ini berlangsung secara terus-menerus, dan untuk satu kali putaran mengelilingi matahari, waktu yang dibutuhkan bumi itu yaitu 365 hari. 365 hari. Nah, akibat dari revolusi bumi ini yaitu adanya perbedaan lamanya siang dan malam. Kemudian yang ketiga ada presisi. Nah, presisi ini merupakan gerak poros putar bumi. Nah, di mana poros putar bumi tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar menyerupai putaran gasing. Nah, gerakan presisi ini terjadi sangat lambat. Untuk satu kali periode presisi, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 26.000 tahun. Nah, untuk soal yang kedua menjelaskan teori pembentukan tata surya, hukum Kepler, dan keplanetan di luar tata surya. Nah, cabang ilmu astronomi yang khusus mempelajari asal mula terbentuknya tata surya adalah kosmogoni, di mana sejak abad ke-18 sudah banyak teori-teori yang diusulkan mengenai asal mula dari tata surya ini. Di mana yang pertama ada teori hipotesa nebula dan Laplace. Nah, menurut teori ini, tata surya itu terbentuk dari nebula yang berotasi.
Nah, pada tahun 1796, Simon de Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disemburkan dari ekuator matahari. Kemudian yang kedua ada teori pasang surut. Nah, teori ini dipelopori oleh James dan Jeffrey. Nah, teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekat suatu protobintang atau bakal matahari melintas bintang lain yang lebih besar. Akibatnya, ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang sangat besar. Nah, materi protobintang yang tertarik tersebut kemudian menjadi sebuah planet, sedangkan protobintang menjadi sebuah matahari. Yang ketiga ada teori penangkapan. Nah, teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya itu yang berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Selanjutnya, hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini terdiri menjadi 3. Yang pertama, hukum Kepler 1. Hukum 1 ini berbunyi lintasan planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Kemudian hukum Kepler 2. Nah, hukum Kepler 2 mengatakan luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Kemudian hukum Kepler 3 mengatakan bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet-planet tersebut dari matahari. Kemudian ada sistem keplanetan di luar tata surya. Nah, eksoplanet atau lebih lengkap disebut sebagai planet ekstra surya atau planet luar surya adalah planet di luar tata surya. Nah, sampai dengan 1 November 2020 terdapat 4.370 planet yang terkonfirmasi dalam 3.230 sistem keplanetan. 715 diantaranya itu memiliki lebih dari satu planet. Sebagian besar telah terdeteksi melalui metode pengamatan langsung, kecepatan radial, dan metode-metode lainnya selain penginderaan. Nah, kebanyakan dari planet yang ditemukan itu adalah planet raksasa besar seperti Jupiter, bukan planet kecil yang padat dikarenakan keterbatasan dalam teknologi deteksi. Kemudian soal nomor 3 menjelaskan gerakan fase-fase bulan dan gaya pasang surut. Bulan bergerak mengelilingi bumi setiap 27,3 hari, tetapi 29,5 hari bulan baru ke bulan baru. Nah, selama mengelilingi bumi, ia diterangi dari berbagai sudut oleh matahari. Fase bulan ini merupakan bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase bulan ini selalu berubah-ubah dan memiliki bentuk serta cahaya yang berbeda-beda, termasuk perubahan dari bulan baru untuk menjadi bulan baru lagi, yaitu 29,5 hari. Adapun fase-fase bulan itu yang pertama ada bulan baru atau new moon. Nah, pada fase bulan baru ini, bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga sisi bulan yang menghadap ke bumi tidak terlihat karena tidak menerima sinar matahari langsung. Kemudian yang kedua ada sabit muda. Nah, selama fase ini kurang dari setengah bulan yang menyala, dan sebagai fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga ada kuartal pertama. Sepekan setelah bulan baru, letak bulan akan berpindah 90 derajat lebih jauh dari matahari di langit, yang membuatnya nampak diterangi setengah atau sebagian saja, sebuah fase yang kita kenal sebagai kuartal pertama. Yang keempat ada membesar atau waxing gibbous. Nah, awal fase ini ditandai saat bulan adalah setengah ukuran. Sebagai fase berlangsung, bagian yang datar akan lebih besar. Prinsipnya, fase waxing ini merupakan fase perluasan penyinaran atau pembesaran. Selanjutnya ada bulan purnama. Nah, bulan purnama ini terjadi saat posisi bulan berlawanan dengan bumi, tetapi bumi dan matahari masih berada dalam satu garis. Bulan purnama biasanya terjadi di hari ke-14 dan 15 dalam kalender lunar. Nah, posisi tersebut membuat seluruh permukaan bulan yang mendapatkan sinar matahari bisa kamu lihat dari bumi, sementara bagian belakang bulan itu menjadi sisi gelapnya. Yang keenam ada mengecil, yang ketujuh ada kuartal terakhir, dan ke-8 adalah sabit tua.
Nah, gaya pembangkit pasang surut merupakan resultan dari gaya sentrifugal dan gaya gravitasi benda-benda luar angkasa seperti bulan dan matahari. Gaya sentrifugal terjadi akibat revolusi bulan mengelilingi bumi yang arahnya menjauhi bulan dan setiap titik permukaan bumi memiliki besar yang sama. Sedangkan gaya gravitasi bulan dipengaruhi oleh jarak dari titik permukaan bumi terhadap bulan. Secara umum, pasang dibedakan menjadi dua, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Yang keempat, menjelaskan tentang konsep bintang dan galaksi. Nah, galaksi ini merupakan sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting namun belum dimengerti. Galaksi yang ada berkisar dari galaksi Katai dengan hanya 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 100 triliun bintang, yang semuanya mengorbit pada pusat massa galaksi masing-masing. Matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti, tata surya yang termasuk bumi dan semua benda yang mengorbit matahari. Kemudian, tiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Nah, demikian juga jenis awan antar bintangnya. Di antara galaksi-galaksi ini tersebar medium antar bintang berupa gas, debu, dan sinar kosmis. Lubang hitam supermasif terdapat di pusat sebagian besar galaksi. Diperkirakan lubang hitam supermasif inilah merupakan penyebab utama inti galaksi aktif yang ditemukan pada sebagian galaksi. Secara historis, galaksi dikelompokkan berdasarkan bentuk terlihatnya atau biasa disebut morfologi visualnya. Nah, bentuk yang umum adalah galaksi eliptis, galaksi spiral, dan galaksi tak beraturan. Kemudian yang kelima, menjelaskan sifat-sifat atmosfer bintang. Nah, atmosfer ini merupakan lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Komponen utama dari atmosfer adalah nitrogen sebanyak 78,08%, oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,95%, karbon dioksida sebanyak 0,034%, serta komponen-komponen lain dengan jumlah sangat kecil meliputi neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, metana, dan xenon. Kemudian sifat atmosfer. Nah, lapisan udara yang menutup permukaan bumi ini memiliki ketebalan sekitar 1000 km diukur dari permukaan laut. Lapisan ini memiliki sifat-sifat yang khas, di mana yang pertama tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berwujud, serta hanya dapat dirasakan manusia dalam bentuk angin. Kemudian yang kedua memiliki berat sehingga dapat menyebabkan tekanan. Yang ketiga memiliki sifat dinamis dan elastis sehingga dapat mengembang dan mengempis. Kemudian yang keenam, menjelaskan konsep astrofisika. Nah, astrofisika ini merupakan cabang ilmu antariksa yang menerapkan hukum fisika dan kimia untuk membantu menjelaskan kelahiran, kehidupan, kematian bintang, planet, galaksi, nebula, dan benda-benda lain di alam semesta. Nah, konsep utama yang mengatur astrofisika yaitu yang pertama, pengetahuan tentang tata surya yang berupaya memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan matahari dan sistem magnetiknya. Kemudian yang kedua, pengetahuan dalam bintang untuk menentukan fenomena ledakan interior dan gambarnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang struktur dan evolusi galaksi kita dan lubang pusat di dalamnya. Yang keempat, pengetahuan tentang fisika galaksi ekstra dan analisis alam semesta secara keseluruhan. Kemudian astrofisika ini menggagas teori fisika mulai dari struktur berukuran kecil hingga berukuran sedang dalam semesta. Di mana tujuan astrofisika ini adalah untuk menemukan bagaimana alam semesta bekerja, mengeksplorasi tentang asal-usul dan evolusi alam semesta, dan untuk mencari kehidupan di planet-planet yang mengorbit bintang selain matahari. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan konsep dasar kosmologi. Nah, kosmologi ini atau yang disebut dengan philosophy of nature, yaitu filsafat alam semesta, secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Yunani, yaitu kosmos yang berarti susunan atau keteraturan, dan logos yang berarti telaah atau studi.
Nah, sedangkan secara terminologis, Lunes mendefinisikannya sebagai cabang filsafat yang membicarakan asal-usul dan struktur alam semesta. Kosmologi secara umum memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ilmu tentang alam semesta sebagai sistem yang rasional dan teratur. Kemudian yang kedua, merupakan cabang ilmu pengetahuan, khususnya bidang astronomi yang berupaya membuat hipotesis mengenai asal, struktur, ciri khas, dan perkembangan alam fisik berdasarkan pengamatan dan metodologi ilmiah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang memandang bahwa alam semesta sebagai keseluruhan yang integral dan bagian-bagian dari alam semesta itu berdasarkan pengamatan astronomi, merupakan suatu bagian dari keseluruhan tersebut. Kemudian yang keempat, secara tradisional kosmologi diposisikan sebagai cabang metafisika yang menelaah mengenai asal dan susunan alam semesta, penciptaan dan kekalannya, vitalisme dan mekanisme, kodrat hukum, ruang waktu, serta kausalitas. Demikian presentasi dari saya untuk tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.